Baik, kita mulai kuliah kita hari ini, bab 6 terkait rangkaian kombinasional. Ya, apa itu rangkaian kombinasional? Saya rasa kita sudah pelajari di kuliah rangkaian digital, ya, dan kuliah-kuliah terkait lainnya seperti sistem VLSI, ya. Yaitu rangkaian kombinasional adalah rangkaian yang outputnya bergantung pada fungsi boolean nilai input saat itu, ya. Jadi begitu inputnya berbeda maka output berbeda, ya. Jadi dengan mengabaikan waktu transisi dalam hal ini, dan dia tidak bergantung kepada input sebelumnya. Jadi di sini tidak ada memori, ya. Jadi dari input langsung ke output, ya. Begitu input berubah maka output pun berubah. Kalau ada memori biasanya data sebelumnya juga tersimpan, ya, sehingga output tersebut tidak hanya bergantung kepada input saat itu, tapi juga bergantung pada input sebelumnya atau output sebelumnya. Ya, itu disebut rangkaian sekuensial. Nah, dalam hal ini kita fokus pada rangkaian kombinasional. Nah, untuk implementasinya, ya, di sini kita akan mengajarkan bagaimana kita membuat rangkaian kombinasional menggunakan static complementary CMOS, ya. Jadi metodenya menggunakan static complementary CMOS, ya, yang merupakan metode yang untuk membuat rangkaian kombinasional, ya, yang berbasis kepada inverter CMOS. Jadi basicnya adalah inverter sebenarnya, tapi diubah sehingga bisa mengimplementasikan fungsi-fungsi boolean kompleks, ya. Nah, kita tahu bahwa inverter itu terdiri atas dua bagian, yaitu pull up dan pull down. Bagian pull up ditujukan untuk supaya outputnya terkonek ke VDD, ya, dan pada saat yang bersamaan, ya, outputnya tidak terkonek ke ground. Nah, ini menunjukkan polaritas 1, ya. Kemudian apabila pull down-nya on, ya, maka akan memberikan logic 0, ya, yang mana output akan terhubung ke ground, ya, sementara yang bagian pull up itu terputus, ya. Jadi keduanya pull up dan pull down ini, ya, bersifat mutual eksklusif, ya, mutual eksklusif. Nah, dalam hal ini kalau dalam rangkaian nanti kalau rangkaian pull down-nya itu paralel, maka pull up-nya serial konfigurasinya. Kalau yang pull down-nya itu serial, maka pull up-nya paralel, ya. Dari sini mutual eksklusif. Jadi ini struktur daripada static complementary CMOS. Ada bagian pull up, ada pull down. Sementara inputnya juga bisa macam-macam, ya. Bisa satu input, dua input ataupun lebih, ya, yang terhubung kepada pull up dan juga terhubung kepada pull down, ya. Dan ini akan terhubung outputnya di Vout, ya. Dia akan terhubung suatu saat hanya ke salah satu, yaitu apakah ke pull down, apakah pull up, tergantung daripada nilai inputnya. Nah, ini contoh skematik dan layoutnya, ya. Skematiknya ada di sebelah kiri, yang di atas adalah PMOS, di bawah adalah NMOS, ya. Kemudian terhubung kepada output dan juga input di sini. Kalau kita buat layoutnya menjadi yang sebelah kanan, ya, sudah sering kita bahas di sini, ya, bahwa ada transistor PMOS, ya, dengan difusi P, dan ada transistor NMOS dengan difusi N, kemudian dihubungkan dengan polisilikon. Jadi static complementary CMOS ini, ya, disebut juga topologinya sebagai AOI, terkadang kita menyebutnya, yang panjangannya adalah AND OR invert atau OAI, OR AND invert, karena basicnya sebenarnya dia hubungannya adalah OR yaitu paralel atau AND terhubung serial,
kemudian di outputnya pasti terinvert, ya. Nah, dengan menggunakan static complementary CMOS ini, kita bisa mengimplementasikan fungsi-fungsi boolean, ya, yang kompleks, ya. Fungsinya apapun. Kalau kemarin kita belajar fungsi-fungsi yang diimplementasikan adalah fungsi-fungsi dasar, yaitu misalnya AND/OR, NAND/NOR, maka di sini kita bisa membuat fungsi yang lebih kompleks, ya, seperti di sini out sama dengan AB plus C di invert, ya. Kemudian outputnya di sini terinvert, artinya selalu ini merupakan negasi, ya, karena memang fungsionalitasnya seperti itu. Kalau kita tidak ingin ada negasi, maka kita harus menambahkan inverter di bagian akhirnya. Nah, static complementary CMOS ini kita bandingkan, ya, dengan kita menggunakan gerbang-gerbang dasar. Jadi sebenarnya fungsi boolean itu bisa kita susun dengan menggunakan gerbang AND/OR, NAND/NOR, dan invert, ya. Namun dengan static complementary CMOS kita menyatukan semua rangkaian tersebut. Nah, keunggulannya adalah dia lebih kecil karena jumlah transistornya lebih sedikit, ya, dan kecepatan lebih tinggi karena transistornya juga lebih sedikit, maka critical path-nya akan lebih pendek sebenarnya yang static complementary CMOS. Kalau di gerbang dasar kita membuat fungsi boolean dengan gerbang dasar, otomatis gerbang critical path-nya akan lebih panjang, ya, karena jumlah transistornya juga lebih banyak. Ya, jadi kalau menggunakan gerbang dasar kita menyusun dari banyak gerbang, kalau ini hanya dengan satu gerbang, ya. Contoh kita mendefinisikan fungsi Y sama dengan AB tambah C. Nah, ini kita bisa buat dengan static complementary CMOS. AB ini kan N ya fungsinya, karena N bisa kita hubungkan AB dalam bentuk serial, kemudian terhubung dengan C secara paralel, ya, berarti C paralel seperti ini, sehingga kita dapat fungsi pull down-nya A N B tambah C, ya. Ya, jadi outputnya negasi. Maaf, ini mungkin persamaannya harusnya ada negasi di sini. A, B plus C negasi, gitu ya. Oke, oh maaf, ini pull down-nya. Pull down-nya adalah Y sama dengan AB plus C. Pull up-nya adalah A plus B. Jadi N, fungsi N terhubung menjadi fungsi OR, ya. Fungsi OR menjadi fungsi N, ya. Nah, ini mutual eksklusif daripada pull up dan pull down-nya, ya. Kalau kita lihat di sini A dan B ini serial, tapi yang di pull ya, bagian atasnya dia adalah A plus B and C, ya. Nah, di sini kita melihat lebih jauh, ya, bahwa karakteristik dari voltage transfer, ya, dari static complementary CMOS ini lebih kompleks dibanding inverter, ya. Mungkin selama ini saudara hanya mengecek bagian fungsi logikanya, ya. Namun kalau kita lihat timingnya, maka ini akan menjadi lebih kompleks. Karena ada 3 kemungkinan, ya. Ketika AB-nya sama dengan 0, maka outputnya akan 1. Coba kita lihat di sini. Kalau AB-nya sama dengan 0, berarti yang atas yang on, ya. Berarti dia outputnya akan 1 karena connect ke VDD. Kemudian kalau A1B 0, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, berarti ini nggak connect, ya. Sementara kalau ini pasti kalau A, B sama dengan 1, berarti ini connect ke ini tetap outputnya 1. Kemudian untuk B sama dengan 1, A-nya 0. B-nya sama dengan 1, A-nya 0, berarti ini juga tidak terhubung, tetap outputnya 1. Ya, jadi outputnya
akan 1, 1, 1 semuanya ini. Di 3 kondisi itu. AB-nya dua-duanya 0, AB salah satu 0, ya, tiga-tiganya akan menyebabkan 1. Namun demikian, proses satunya ini tidaklah sama, ya, dan terutama dalam hal kecepatannya, ya. Pada kondisi A, ketika AB sama dengan 0, ya, pada saat output berlogika 1, maka pull up-nya, ya, A dan B dalam kondisi on, ya, AB sama dengan 0, ya. Jadi perbedaannya adalah kalau di kondisi yang A, ya, AB-nya itu 0, berarti ada 2 yang on, ya. Ya, berarti ini dia satunya dengan 2 transistor. Sementara di kondisi yang B dan C, ya, itu hanya A saja atau hanya B saja yang 0. Ya, jadi yang koneksi cuma 1. Nah, perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya adalah kalau kita lihat dari timing diagramnya. Ya. VTC-nya, voltage transfer characteristic. Ya. Kalau A, B-nya sama dengan 0, ya, maka voltage transfernya akan lebih jauh seperti ini, ya. Sementara kalau salah satu saja, ya, dia akan sebelah kiri seperti ini, ya. Nah, inilah adalah perbedaannya, ya. Nah, kalau kita lanjutkan, ya, ini akibat apa? Ya, kita bisa lihat di sini. Kondisi yang pertama, kalau AB-nya on, ya, ini bagian pull up-nya, jadi 00, ya otomatis dia akan arusnya akan besar untuk dia mencharge, ya. Dibanding hanya salah satu saja. Kalau salah satu yang on kan dia hanya lewat di satu R, ya. Kita tahu timingnya itu RC kan, ya. Ya, jadi akan lebih lambat proses dari 0 ke 1-nya, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau waktu untuk transisi itu kan R kali C. Nah, kalau dua-duanya on, kayak seperti yang paling kiri ini, ya, kalau dua-duanya on tentu R-nya akan makin besar, ya, maka taunya ini adalah R kali C. Maaf, ini karena paralel R-nya makin kecil. Jadi waktu dia 0 ke 1-nya itu akan lebih cepat dibanding hanya satu yang on, ya. Kalau hanya satu yang on, ya, berarti R-nya ini makin besar, ya, tau sama dengan RP kali CL, ya. Maka proses charging daripada C-nya juga makin lambat, ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang serinya itu yang di bawah, itu juga sebenarnya kalau misalnya gate-nya disambungkan kayak nggak langsung dipisah, yang jadi dari VDD langsung 2 polisilikon gitu, apakah mempengaruhi resistansinya atau sama aja, Pak? Maksudnya dihubungin polisilikon mana? Gimana maksudnya? Saya lupa. Kalau misalnya yang ada 2 gate di seri itu kan di layoutnya nanti langsung pakai 2 polisilikon langsung aja ya, nggak usah polisilikon paralel. Ya, kalau kayak gitu nilai resistansinya tetap kayak ada 2 gate berbeda apa lebih kecil? Tetap 2 gate berbeda sih, ya. Ya, dia resistansi itu kan timbul pada saat dia on. Pada saat dia on pasti ada resistansi, ya. Oh, baik, Pak. Yang resistansi dimaksud sini resistansi transistornya, bukan interkoneksi. Nah, kalau dia
discharge, ya, misalnya dia ke 0, ya, terlihat di sini akan lebih lambat daripada, jadi dari 1 ke 0 akan lebih lambat daripada 0 ke 1. Ya. Kalau kita lihat di sini 1 ke 0 itu restansinya 2 Rn, ya, 2 Rn kali Cl. Sementara kalau dari 0 ke 1 ada kemungkinan Rn kali Cl atau Rn per 2. Ya, maaf, Rp kali Cl atau Rp per 2. Ya. Jadi jelas di sini gerbang NAND ini, ya, gerbang NAND itu sifatnya 1 ke 0 itu lebih lambat daripada 0 ke 1-nya. 0 ke 1-nya nanti akan ada 2 kemungkinan. Yang paling cepat kalau dua-duanya 0 gate-nya, ya. Jadi dua-duanya on. Kalau salah satu saja dengan on, ya dia jadi RPCL. Tetap lebih cepat dibanding discharging atau dari 1 ke 0. Ya. Ini kalau kita tunjukkan dalam bentuk timing diagram seperti ini yang tadi. Ya. Ini kemungkinan 1 paling cepat, yaitu kalau dua-dua transistornya on, ya, pull up-nya dua-duanya on. Sementara kalau salah satu saja yang on, ini ada yang hijau, ada merah. Ya. Oke. Sementara kalau kita lihat di sini dari high ke low, ya, high ke low, itu hanya satu kemungkinan. Kenapa? Karena high ke low itu hanya bisa terjadi kalau dua-dua inputnya 1. Ya. Hanya ada satu kemungkinan kecepatan. Ya. Nah, yang paling penting bagi kita itu adalah bagaimana kita menghitung W per L. Ya. Nah, ini yang saudara penting. Kalau sudah disuruh membuat fungsi kompleks, maka saudara menghitung W per L dari masing-masing transistor. Nah, basicnya adalah inverter, ya, seperti yang di kiri ini. Nah, ini contohnya adalah fungsi Y sama dengan A, B tambah C. Ya. A di N-kan dengan B ditambah C, CND ini mungkin gambarnya kepotong. Ya, begini. Ya, jadi CD-nya, ya. Oke. Ya, fungsinya seperti ini, ya. Kalau kita lihat CD-nya itu adalah serial, kemudian dia diparalel dengan B, kemudian ketiganya ini nanti di serial lagi dengan A, ya. Ya, jadi cara membuat CMOS-nya ini sudah kerjakan dulu salah satu, ya. Yang tanpa negasi taruh yang di bawah, yang ada di negasi taruh yang atas, ya. Sehingga saudara akan dapat fungsi static complementary CMOS-nya seperti gambar yang di kanan ini. Ya. Nah, untuk pull up-nya, ini kan baru pull down yang kita buat, kita tinggal mencari pasangannya. Kalau di sini CD ini serial, maka di sini di pull up CD itu paralel. Kemudian CD dengan A itu di serial, maka di sini CD dengan A itu di paralel. Pokoknya dia mutual eksklusif, jadi yang satu paralel, satu serial, yang satu serial, satu paralel. Ya. Sehingga dengan cara begini kita sudah bisa menentukan topologinya. Topologi daripada fungsi ini adalah seperti yang di kanan. Nah, bagaimana menghitung W per L-nya? Oh, ini cara tadi, ya. Cara untuk menghitung bagian pull down dan pull up-nya, ya. Pull down-nya, ya, CD tadi, N.
kemudian di N-kan lagi dengan A, ya, kemudian paralel dengan B, ya. Nah, ini untuk NMOS-nya. Nah, nanti kita tentukan bahwa W per L daripada NMOS itu harusnya sama semua. Jadi misalnya W per L-nya adalah N untuk NMOS, dan W per L dari PMOS-nya itu adalah P. Ya. Nah, ini bagian pull up-nya. Bagian pull up-nya adalah komplemennya. Ya. Ya, ini bagian daripada hubungannya tadi ya. Nah, sekarang kita bagaimana menentukan W per L-nya? Kita tahu kalau dia merupakan inverter, maka pull down-nya kita beri N dan pull up-nya P. Nah, ketika dia jadi static complementary CMOS, kita usahakan tetap sama ya perbandingannya itu. Tapi kita tahu bahwa arus yang dibutuhkan ya ini tentu akan lebih besar kan ya, karena dia melewati 3 transistor ini ya. Nah, kemudian kita coba hitung. Pertama untuk PMOS ya. PMOS A harus sama dengan PMOS inverter ya. Ya, kalau kita lihat di sini PMOS dari A ini ya, ini harus sama dengan inverter ya. Nah, kita tahu bahwa inverternya adalah P ya. Maka WA per LA itu adalah P ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita sebagai referensi misalnya N itu sama dengan 2 ya. Kemudian P-nya sama dengan 6 ya. Ya, kita tahu bahwa di inverter itu perbandingan W per L daripada P dibanding W per L daripada N ya itu kisaran 3 kali lipat. Jadi kalau perbandingannya N ini adalah 2, berarti di P itu W per L-nya adalah 6 ya. Nah, itu dijabarkan di sini ya. Jadi WALA itu sama dengan 3N ya. Karena N-nya sama dengan 2, maka ini adalah 6 ya. Nah, kalau teknologi yang kita pakai bahwa L-nya itu adalah 0,12 ya. Maka kalau L-nya 0,12, maka W-nya adalah 0,72 micron. Ya. Nah, di sini ya, kenapa ini menjadi 3N? Ya, tadi kan N ya. Tapi karena dia di ini serial hubungannya ya. Karena hubungannya serial, berarti kita memerlukan arus yang 3 kali lipat lebih besar, maka ukurannya akan kita besarkan menjadi 3N. Ya. Nah, 3N itu berapa? Kalau kita pakai L-nya 0,12, maka kita hitung bahwa 3N itu ya, itu 0,72 bagi 0,12. Ya, itu adalah untuk NMOS. Bagaimana dengan LB ya? LB ya. Kita lihat di sini dia sifatnya LB ini dia serial dengan A ya.
Sehingga kalau dia, maaf, ini dari sini kan tadi kita tentukan di sini 3N, ini 3N. Berarti yang ini bisa 3N per 2, ya. 3N per 2 atau 1,5, ya. Karena arusnya di sini kan hanya satu transistor ya, jadi W per L-nya nggak perlu besar, ya. Kita bisa membuat dia 3N per 2, ya. Jadi 1,5 N, ya kalau di L-nya 0,12 maka W-nya 0,36, ya. Nah, sekarang kita lihat di PMOS, apa yang terjadi di PMOS. Di PMOS yang terjadi adalah bentuk PMOS-nya seperti ini, ya. Jadi di sini ada A, ya inginnya kita ini adalah P. Kemudian kita lihat yang ini juga B dan D ini terhubung serial, ya. Maka otomatis kita inginnya karena 2 berarti 2P, ya. 2P karena kemudian D dan C itu sama, ya. Berarti kalau D-nya 2P, C juga 2P, ya. Maka kita peroleh kalau yang A-nya WALAP, berarti yang PMOS WBLP 2P, kecuali WALA yang P. Nah, P-nya sendiri kita tahu di atas P adalah 6, jadi 2P adalah 12. Dan dengan perbandingan ini L-nya 0,12, maka P-nya 0,12 kali 12 atau 1,44, ya. Nah, ini adalah cara menghitung W per L-nya, ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, ya. Silakan. Pak, mohon maaf Pak, untuk slide-nya memang ya masih menghitung W per L static complementary CMOS ya? Oh, kalian nggak ngelihat itunya ya? Iya, dari tadi kursor Bapak nge-freeze di saya, makanya saya bingung. Iya, ini kayaknya kalau MST memang suka gitu ya. Bentar. Ya, sudah terlihat Pak. Ya. Baik, saya ulangi saja, ya. Jadi sekarang kita akan menghitung berapa perbandingan W per L antara PMOS dan NMOS. Kita mengacunya kepada inverter. Inverter itu perbandingan PMOS-nya itu P dan perbandingan W per L NMOS-nya itu adalah N. Dan N dengan P ini biasanya 3 kali lipat. Jadi P itu sama 3N. Ya. Nah, kemudian ketika kita memiliki static complementary CMOS seperti yang di kanan ini, berapa W per L-nya? Nah, ini untuk perhitungannya tidak mudah ya. Nah, kita lihat dulu ini. Kalau kita lihat pull down ini, ya, ini ada hubungan serial dan ada hubungan paralel. Pertama, kita cari kemungkinan terburuknya. Ya. Kemungkinan terburuk itu adalah yang restansinya terbesar. Ya. Nah, ini kemungkinan terburuknya adalah dia akan melewati A, C, dan D critical path-nya. Ya, A, C, dan D. Ya. Nah, dibanding ini, yang paling buruk lagi dia adalah A, C, dan D. Jadi ini adalah yang terburuknya. Nah, karena ini ada 3 transistor dibandingkan dengan inverter hanya 1 transistor, supaya dia menghasilkan kecepatan yang sama, maka ukuran daripada transistor ini harus kita besarkan. Berapa pembesarannya? 3 kali lipat, karena transistornya menjadi serial 3, ya. Jadi kalau tadi hubungannya rasionya adalah N, maka ini menjadi rasionya adalah 3N, ya. Ini untuk pull down. Bagaimana dengan pull up? Pull up juga kita coba hitung critical path, delay terpanjang. Delay terpanjang adalah kita melewati 2 transistor, ya, yaitu B dan D atau B dan C sebenarnya, ya. Nah, karena B dan D, maka
supaya arusnya sama dengan inverter basic, maka harus kita kali 2 ya. Jadi kalau tadinya P menjadi 2P ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menurunkan yang lain-lainnya? Ya, kalau tadi di sini sudah 2P, sini P. Nah, ini 2P di D dengan di C karena dia paralel, berarti yang C juga 2P karena ada kemungkinan B nanti koneknya ke C di sini. Ya, jadi dia 2P juga, ya. Bagaimana dengan A? A ini agak berbeda. A ini dia tidak serial, dia hanya 1, maka di sini kita tetap aja P di A ini, ya. Jadi hasilnya adalah untuk WA per LA tetap P, sementara untuk WB LB 2P, WC LC 2P, WD LD 2P. Jadi yang ini semua 2P. Ya. Nah, bagaimana dengan NMOS? NMOS juga sama dengan cara yang sama ya. Ya, untuk NMOS maka WALA-nya 3N tadi ya. Nah, kalau N itu adalah 2, P itu menjadi 6 karena 3 kali 2 sampai dengan 6. Kemudian misalnya L-nya itu 0,12, maka WA-nya 0,12 kali 6, dapat 0,72. Ya. Seperti ini. Ya. Nah, bagaimana dengan WB? WB ini terhubung serial dengan A, hanya 2 di sini ya. Dan dia terhubung paralel dengan di sini adalah 3C dan 3D. Nah, maka supaya kecepatannya sama, maka di sini khusus untuk B itu menjadi 3/2 ya. Karena di sini arusnya setengah daripada yang di kanannya ya. Jadi B 3/2 ya. 3/2 W per L atau 1/2. Bagaimana PMOS? PMOS tadi udah kita hitung, ada yang 2P, ada yang P. Kalau 2P itu P-nya 6 berarti 12 ya. Kemudian karena L-nya 0,12 berarti W-nya 1,44 ya. Kecuali di A ya. Di A karena ini dia 1 di pull down ya. Bagaimana? WALA ini untuk PMOS-nya. Untuk PMOS-nya WALA-nya adalah P karena P itu sama dengan 6 ya. Kalau L-nya 0,12 berarti 6 kali 0,12 berarti 0,72. Ya, jadi layout rangkaian ya dari fungsi ini tadi bisa kita buat seperti ini. Ya. Kalau saudara lihat di sini untuk NMOS-nya itu ini ada 666, satunya 1,5 ya, BBLB-nya. Jadi ada 666, tapi khusus yang ini lebih kecil. Ya. Bisa seperti itu. Nah, ini juga seperti itu, yang bagian atas, yang A-nya kecil lebarnya, tapi yang lain lebih lebar. Ya. Maka bentuk transistornya terlihat seperti ini. Ya. Nah, di sini juga kita melakukan proses abad, ya, abad sehingga ini bisa di-connect full semuanya. Ya. Ini yang serialnya, kemudian dihubungi seri lagi, ini yang paralelnya. Ya. Baik, kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Dengar ya? Cukup paham, Pak. Ya. Jadi
sebagai dasar perhitungan dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Referensi awal W per L-nya adalah inverter dengan Wn Ln sama dengan N, WPLP sama dengan P. Jadi referensi awalnya itu adalah dari inverter, yaitu yang NMOS-nya N, yang PMOS-nya P. Ya. Kemudian pertama saudara mengidentifikasi longest path, jadi path paling lama. Ya. Ya, longest path ini biasanya terhubung di yang hubungannya serial, ya antara Y dan ground atau VDD ke Y. Ya. Jadi kayak yang tadi, ya, nah seperti ini, ya. Maka saudara cari longest path, ya dari Y ke ground atau Y ke VDD. Terlihat di sini longest path-nya adalah ACD, ya, karena ini melewati 3 transistor. Kemudian hitung jumlah transistor yang terhubung seri pada masing-masing longest path. Ya, jadi tadi kalau yang ini, contoh ini serinya dari sirkuit yang di sebelah kiri, seri terpanjang itu adalah 2 seri, kayak BD atau BC. Ya, kita cari itu dulu. Ketika kalikan jumlah transistor seri dengan N, tadi kan dia ada 3 seri, kemudian untuk NMOS itu N, W per L-nya, ya, dan dengan P untuk PMOS, ya. Kemudian sisanya untuk yang terhubung paralel, WL-nya dibagi dengan jumlah transistor terhubung seri pada cabang tersebut. Maksudnya seperti ini, ya ini kan terhubung paralel, nilai A itu adalah sama dengan BD, BD dibagi 2, karena dia terseri 2, ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini fungsi yang lain lagi. Ya, kalau kita lihat di sini, Y sama dengan D plus A, or B plus C. Kita lihat dulu yang bawah, antara Y dan ground, critical path-nya yang mana? Critical path-nya adalah AC atau AB kan, ya dengan 2 transistor. Berarti kita sudah tahu A itu nanti akan 2N, B itu 2N. Ya. C berapa? C kalau dia 1 ya berarti B, karena B-nya 2N, C juga di 2N. Ya. Bagaimana dengan D? D itu kita lihat dia serial 2 di sini. Serial 2 ya berarti dibagi 2. Ya, 2N bagi 2, berarti D-nya 1. Ya, itu seperti ini tadi, ya. Yang bagian bawah terlihat, ya, critical path-nya ada 2, berarti 2N, 2N. Kemudian yang ini di depannya 2N juga, ya. Nah, ini kalau yang seperti ini, ya. Ini mohon maaf yang benar yang merah kelihatannya, ya. Yang merah di sini I-nya di sini, ya. Nah, ini kita tinggal lihat critical path-nya yang bawah ini adalah A dan C. A dan C itu panjang, berarti 2N, 2N. Yang B ini akan mengcopy yang C, jadi 2. Kemudian ini 2N, 2N, berarti yang D otomatis 2 juga. Ya. Nah, untuk yang bagian atas kita lihat, ini critical path-nya ada DCB. Ya. DCB, maka kita harus mengalihkan 3. Ya. 3 masing-masing ya, yang A jadi 3,
3 dikali 2. Oh, di sini ada N-nya sama dengan 1, P sama dengan 2 gitu ya. Jadi berotomatis di sini kalau di sini 3, 3, 3, karena P-nya sama dengan 2, berarti 6, 6, 6. Ya. Nah ini karena 6, 6, 6 bagi 2, dapat 3 di sini. Jadi yang merah yang dilihat ya, yang hitam ini salah nih. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Paham ya hitungnya? Sejauh ini paham, Pak. Ya. Nah ini juga contoh menghitung dengan cepat ya untuk gerbang-gerbang dasar. Ya kita lihat NMOS-nya 1, PMOS-nya misalnya 2 kali lipat ya. Maka ketika bagian NMOS-nya di gerbang N, gerbang OR itu terhubung paralel ya. Karena hubung paralel ya berarti dia 1, 1. Kemudian karena di bagian PMOS-nya itu 2 ya. Nah ini serialnya 2, berarti 2 kali 2, berarti 4, 4 ya. Konsisten. Kemudian yang kanan itu adalah gerbang NAND ya. Karena AB terhubung seri ya. Ya, karena seri berarti kalau N sama dengan 1 berarti 2 ya, kali 2 berarti 2, 2. Kemudian untuk PMOS-nya ya karena dia terhubung paralel ya sudah langsung aja. P-nya sama dengan 2 ya, berarti ini 2. Ya, pull down gerbang NOR terdapat satu transistor paralel sehingga WPRL menjadi 1 ya. Kalau NOR kan dia paralel yang ini. Ini paralel ya, sehingga 1. Ya untuk cabang paralel WPRL dibuat sama yaitu N sama dengan 1. Untuk pull up, shortest path adalah 2 transistor. Ya, maka WPRL menjadi 2P atau 4. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini contohnya kalau N dan P-nya 1, 2 ya di inverter dengan cepat bisa kita hitung yang lainnya. 1, 2 gitu ya. Nah, kita lihat di sini NOR karena 1 di paralel ya tetap 1, 1. Kalau di atas karena dia serial berarti harus dikali 2, 4, 4. Ya. Nah, dengan cara cepat juga yang gerbang NAND ya. Karena ini serial berarti dari 1 tadi harus kita kali 2 ya. Karena instansinya 2 kali yang meningkat. Sementara yang paralel di atas paralel kan, karena paralel dia tetap saja 2 dan 2. Nah ini kalau kita buat lebih kompleks lagi ya. Misalnya bentuknya full adder ya. Nah ini kita bisa hitung sebenarnya. Kalau yang sebelah kiri ini coba lihat di sini. Ini tadinya 1 karena ini serialnya worst case-nya 2 berarti kita dari 2, 2. Kemudian bagian sini karena ini sama dengan kiri kanan ya itu 2. Kemudian ini dari output juga ini ada 2 yang serial berarti 2, 2 ya. Untuk yang atas karena ini worst case-nya adalah 3 ya berarti 3P ya. Kemudian ini ada bagian yang paralel kalau depannya 3P berarti yang kanannya juga 3P ya. Kemudian ini ternyata serial 3P dengan 3/2P ya. Saya rasa bisa ditelusuri ya. Nah ini juga kita lihat di sini ya. Ini dari output ke ground itu ada 3 berarti serial berarti 3N, 3N, 3N.
Kemudian nih dari output ke ground itu ada 2 paralel, ya. Meskipun di bawahnya ada 3 input, ya. Maka otomatis ini karena 2 ya 2N, 2N. Nah ini 2 di depannya 2 juga gitu ya. Nah demikian seterusnya. Kayak yang atas ini karena ada 4 berarti 4 kali P, ya. Kemudian ada yang serial berarti 4A, 4B, 4C, ya. Kira-kira seperti itu. Nah di output inverter lagi. Nah, paham ya? Ya Pak. Baik, kita lanjutkan. Ya, static complementary model dapat dengan mudah diimplementasikan dalam bentuk layout, ya, lebih mudah kita membuat layoutnya. Untuk implementasi secara otomatis dapat dilakukan dengan teknik berikut, ya. Ini cara membuat layoutnya, ya. Sumbu X dan Y adalah transistor. Dengan titik-titiknya adalah posisi source dan drain. Garis yang menghubungkan titik-titik tersebut, source dan drain, adalah transistor. Ini maksudnya seperti ini, ya. Kita bisa buat dengan cara yang di kanan, ya. Misalnya kita mau punya rangkaian sebelah kiri, gimana kita membuat layoutnya, ya. Nah kita buat yang bagian atasnya untuk NMOS, ya. Ya, kemudian pertama kita buat node-node-nya. Node-nya itu ada di sini, saudara bisa lihat, kita kasih N1, N2, ya. Satu lagi N3 di sini, ya. Kita buat node-node itu dari VDD ke ground maksudnya. VDD, ini N1, N2, ya. Nah kemudian untuk menghubungkannya kita lihat transistornya. Pertama adalah transistor yang PMOS, ya. PMOS itu adalah dari Y ke N2, N2 ke N1, ya. Ya. Jadi dari N1 ke VDD, kemudian kembali lagi ke N1. Jadi kita bisa menggambar menggambar bagian kanan ini, ya. Jadi dari Y ke N2, N2 ke N1, N1 ke 0, ya. Dari N1 ke VDD dulu, dari VDD ke N1 lagi, ya. Ini satu. Yang kedua untuk NMOS-nya kita buat horizontal. Jadi untuk PMOS vertikal, NMOS-nya horizontal. Kalau kita lihat di sini ada node 0 ground, kemudian ada node Y di sini, Y, ya. Jadi dari ground, ya, connect ke B terus sampai ke Y, ya. Kemudian dari Y ke ground, dari ground ke N3. Ya. Sehingga kita dapat gambar yang di kanan ini, ya. Ya dari ground ke N3, ground ke N3 nggak ada. Ya. 1, 2. Oke, jadi kita lihat ini. Nah ini yang
irisan-irisannya adalah transistor sebenarnya. Ya. Nah dari kita lihat di sini, saudara bisa buat ground VDD, ya, kemudian AB, ini berarti N3, kemudian ini kita hubungkan seterusnya ya, sehingga representasi dari gambar yang kiri, ya. Nah, stick diagram seperti ini kita sebut dengan Euler path, ya. Bagian kiri Euler path-nya, bagian kanan layout-nya. Nah, ini contoh lain, ya. Gimana kita menghubungkan fungsi kompleks AB plus CD kali E. Nanti kalau ini kasih A not B tambah B not C, C not D, ya. Kalau kita jabar seperti itu. Ini contoh lagi, ya. Saya ini ya. Nah, ini bentuk yang dihasilkan. Sudah lihat di sini WPRL daripada P-nya. Ya, lebih kecil di sini, ya. Nah, ini bagian kanan ada inverternya. Oke. Ini nanti sih, ya. Nah, ini contoh Euler path-nya yang kita buat layout-nya dari optimasi tadi. Terlihat di sini, saudara, WPRL-nya nggak sama, ya. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk stick diagram, ya, berarti tidak mensyaratkan WPRL information, ya. Nah, ini kalau kita buat Euler path-nya, ya. Kalau saudara lihat di sini dari ground ke I, ya, dari I ke VDD ke outputnya, ya, yaitu X. Nah, kita bisa buat menggunakan skematik editor dulu, ya, sehingga kita bisa lihat percobaannya seperti apa. Nah, ini contoh lain, ya. Kalau ini kita ada paralel serial lengkap di sini, ya. Ini dari ground ke X, ya, yang kembali di sini. Nah, ini register flip-flop yang dibangun. Oke, next ada kita lanjutkan ke logical effort, ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk Euler path itu harus dibikin sebelum implementasi ke layout atau dia fungsinya untuk apa ya, Pak? Saya masih kurang paham tadi. Itu sebenarnya alat bantu aja untuk membuat stick diagramnya sih. Ya. Kalau kita lihat di sini, yang mudah yang tadi. Ya. Jadi ini sebenarnya Euler path itu menentukan transistor-transistornya ini, urutannya. Jadi ini mana titik node-nya gitu lah kira-kira. Nah kayak gini kan kalau saudara lihat, kita bisa nunjukkan yang untuk NMOS-nya, ini kan dari A ke B, ke C, ke D.
Jadi A ke B, B ke C, C ke D, gitu ya. Jadi di transistor bisa continue seperti ini. Oh, oke. Berarti kita harus bikin panah. Oh ya, paham Pak. Ini untuk menentukan arahnya aja gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oh, berarti ini dong Pak, Euler path ini maksudnya mulai dari awal sampai akhir, kalau misalnya kita di layout biar satu garis lurus gitu ya Pak, dari ujung kiri sampai paling kanan kalau kita lihat di grafnya gitu. Iya. Jadi kita kan membuat layoutnya itu kan bentuknya kan mirip-mirip seperti ini aja gitu kan ya. Garis-garis ke atas gitu. Ya. Kalau sudah lihat di sini ya biar dari kiri ke kanan gitu ya. Kayak ini ke A, ke B, B ke C, C ke D gitu ya. D ke I, D ke N1 lagi. Ke output ya. Kemudian kalau kita lihat yang outputnya ground Langsung jauh dari itu ke B, C, oke. Berapa apa di skip itu. Oke Pak. ya kalau sudah lihat ini ya, kalau kita lihat yang NMOS nih yang NMOS itu yang horizontal ya. Di sini kalau kita lihat dari ground itu kalau ke Y itu ada melewati transistor B. Jadi ground ke Y itu lewat transistor B yang kanan ini, dan juga ground ke Y melewati transistor A. Ini ground ke Y lewat transistor A. Ya, jadi A, B ini terlihat di sini. Ya. Kemudian ini dari ground ke Y, terus ada CD serial. CD serial, ini kan CD serial. Jadi ground ke Y. Ya. Jadi itu hubungannya seperti itu. Ya. Untuk pull down-nya. Ya. Kalau pull up-nya kita lihat dari VDD, kemudian VDD ke N1, ini VDD ke N1, N1-nya digabung, ya, ada dua di sini, N1 VDD, ini berarti D dan C di sini transistornya, ya. Nah kemudian dia terhubung ke B dan terhubung ke A juga, ya. Nah, jadi hubungan-hubungan yang kiri ini dengan yang kanan tuh sebenarnya sama. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Kalau yang ini, kalau kita mau lihat ininya ya, ini NMOS kan, dari ground
ground itu terhubung ke N3. Jadi ini ground, kemudian ini N3, ground N3, kemudian N2, ground N3, N2, ya, sampai akhirnya Y. Mana tadi? Ya, akhirnya Y ke sini, ya. Jadi ini NMOS-nya, ya. Yang vertikal adalah PMOS-nya, ya. Paham ya? Cukup mengerti. Ya. Baik, saya kira cukup dulu ya untuk hari ini, ya. Besok kita sambung lagi, ya, lanjutkan. Saya kira cukup, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Euler path ya yang kita pelajari, ya. Yaitu bagaimana kita membuat Euler path untuk memudahkan kita membuat membuat stick diagramnya, ya. Nah, jadi Euler path ini sebenarnya membuatnya cukup mudah, yaitu ada yang di pull up, ada yang pull down, ya. Sebagai contoh, ini yang ada di sini, ini rangkaian, ini ada rangkaian ya, OR dan NAND, ya. Ya, B, C, D, ya seperti ini, ya. Nah, untuk rangkaian ini, pertama kita lihat pull down-nya yang warna biru di sini, ya. Nah, di sini untuk bisa membuat gambar Euler path, ya, kamu harus buat titik node-node-nya, ya. Nah, di sini, maaf ini mungkin belum lengkap, kita bisa lengkapi di sini, ya, berarti di sini ground, ya. Kemudian di sini kita kasih node, kita kasih nama lah, apa gitu, misalnya node 1, ya. Kemudian di sini node X kan, yang ketiga X di sini kan, ya. Jadi pull down ini terdiri atas 3 node. Maka kita buat di Euler path-nya ada ground, ada node 1, ya, dan ada X. Nah, di sini juga sudah bisa lihat bahwa di sini ada dia mulai dengan A, ya, kemudian setelah A masuk ke C, ya, kemudian dari C ke D, ya, kemudian D ke B, ya, seperti ini. Kalau ini saudara beri gambar gini, ini A, C, D, B, sama ya. Nah, ini Euler path untuk pull down. Untuk pull up, ya, misalnya saudara dikasih di sini identitas di sini VDD, ya. Kita coba kasih sini VDD. Kita kasih di sini adalah node 2. Ya, di sini node 3 misalnya. Ya. Coba saya pakai kursor, pakai ini mungkin lebih mudah. Bentar. Sebentar saya connect. Ini saya dulu mouse.
Oke. Oh, nggak mau. Ya, oke deh. Masih kelihatan ya? Kelihatan nggak? Masih, Pak. Oke, di sini berarti kita akan membuat dalam horizontal, jadi VDD ya itu terkonek ke node yang ini dulu ya, VDD ke C ya, VDD ke N2, berarti sini N2 ya, kemudian nanti dengan D ke X kan sama ya, kemudian dari X itu ke B ya, kemudian B ke A dan ke VDD. Nah, ini adalah node 3 berarti. Oke. Nah, dari sini kita sudah membuat Euler path-nya. Ya. Paham ya? Cara membuat Euler path. Nah, dari sini bagaimana kita membuat ininya, apa namanya, stick diagram ya. Nah, untuk stick diagramnya ini sama kan ya tadi. Di pull down-nya, ya kan? Nah, di sini pull down-nya itu kita beri simbol N1 dan N2, kemudian ke X, ya. Nah, ini ground kan bisa panjang, terus ke X. Nah, dari X ini dia akan mencabang ke dua serial. Ya, ini terhubung serial, ini N1, berarti ini AB. Ini yang kedua, berarti CD, ya, serial. Nah, itu untuk yang pull down. Untuk pull up-nya, sudah lihat ini kalau nyatu gini berarti paralel, ya. VDD bercabang ke C dan D. VDD di sini C dan D. Dan ujungnya disatukan, maka kita bisa pakai metal di sini untuk menyatukannya. Ya. Kemudian tampak di sini dia akan bercabang lagi dari node tersebut ke menjadi dua transistor, ya, yaitu transistor A dan transistor B, tapi nyatu lagi di X, ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi itu yang bisa kita gambarkan dari Euler path ini, ya. Jadi tampak dari tadi ya, tampak di sini proses dari Euler path ke layout. Baik, dari kedua ini paham ya? Cukup paham, Pak. Ya. Cukup, Pak. Oke. Mungkin saya tambah contoh satu lagi. Nah, ini kalau kita nanti membuat circuit seperti ini, ya, ini tuh membuat transistor sebenarnya XOR, ya, XOR yang XOR-nya itu yang di tengahnya ini, jadi inputnya ada AB dengan ini A, ini anode, ya. Oke, saya tulis saja. Jadi ini A, berarti di sini anode, ya. Anode. Ini B, berarti di sini B node. Ya. Jadi kalau saudara lihat di sini, berarti di sini ada
A B not. Dan yang di sini berarti A not B kan? Oke, di sini Y absen dan Y di sini, ya. Di bagian atas juga sama ya. Di sini A dan di sini A, yang ini A not. Di sini B not. Berarti di sini B. Ya, jadi fungsinya sort. Oke, di outputnya di invert lagi. Nah ini adalah skematik yang mau kita buat Euler diagramnya. Ya. Nah untuk membuat ini kita bisa buat seperti ini. Kalau tadi kan diputar horizontal vertikal, tapi sebenarnya saudara buatnya dipisah juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi nanti bisa juga disatuin lagi, yang B not dengan B not disatuin gitu ya, juga boleh. Ya. Nah kita lihat di sini, ya, di contoh ini, kita lihat pull down-nya dulu, ya. Ini yang pull down. PDN. Cuma ini ground-nya di atas, biasanya ground-nya kita taruh di bawah. Oke, ground. Ya. Berarti kan ground di sini ya. Ground. Maaf. Ini kita ngelihatnya yang fokus di, bukan di sini ya. Kita fokus yang di XOR-nya aja. Sini, ground. Jadi ground, kalau sudah lihat di sini, ground itu akan terhubung ke N2 melalui B, kemudian ke A, kemudian ke Y. Di sini Y absen. Ya. Jadi kalau saudara lihat di sini berarti ini ground ke N2 itu adalah B, ya. N2 ke Y adalah absen. Nah sebaliknya di sini juga ya, kalau kita ambil path yang di sini ke N3, ya ada N3, berarti B absen dan A. Ya, berarti B absen dan A. Ini ya. Kenapa? Jelas ya mau buat gambar yang kanan ini. Biasanya ground-nya kita taruh di bawah sih, ini ground-nya di atas. Ya. Sama aja sih. Ya. Kemudian kita lihat yang VDD. VDD-nya itu connect ke N1 dan Y. Jadi dari VDD itu connect ke N1 ya. Dan ke Y. Nah di antaranya itu ada B not A dan A not B. B not A dan A not B gitu ya. Jadi kita punya dua graf ini. Ya. Nah dari sini untuk membuat layoutnya, ya, untuk membuat layoutnya bisa kita buat seperti ini. Sebelum itu mungkin kita bisa tinjau sistemnya, ya, seperti yang dikatakan di sini. Ada 6 node yang digunakan, ya, termasuk VDD dan ground, ya. Untuk PMOS ada 3 node yang dilalui, sementara untuk NMOS ada 4, ya. Jadi maksudnya gini, maksudnya ini ada berapa node? Ini kan 1, 2, 3, N1, N2, N3, 3, ditambah Y, 4, tambah VDD, 5, tambah ground, 6. Jadi ada 6 ya. Jadi 6 itu boleh saya tambahkan di sini
Ya, di sini ada 6 node. Berarti N1, N2, N3, VDD, dan ground, dan Y. Ya, total 6. Ya, untuk PMOS ada 3 node. Ya. PMOS yang kiri 3 node. Kalau PMOS ada 4 node. Ya. Nah, penggambaran error path-nya ya bisa kita lihat nanti. Nah, bagaimana kita membuat layout-nya? Sebenarnya bagusnya saudara buat dulu stick diagramnya, ya, kemudian baru membuat layout-nya. Tapi di sini kita coba membuat langsung layout-nya, ya. Kita coba yang pull up dulu ya. Pull up itu VDD. VDD itu terhubung ke N1, ya. Kemudian baru terhubung ke Y, ya. Jadi ini VDD terhubung ke terhubung ke N1, ya. Itu ada yang melalui transistor A dan ada yang melalui transistor B. Jadi VDD-nya ada 2 ini kita buat, ya, ke A dan yang ke B, ya, ini. Nah, kemudian N1-nya kita gabungkan, ya. Kemudian dari N1 ke Y, Y-nya ada di bawah, ya. N1 ke Y ada anode B, ya. Seperti itu. Atau kalau mungkin saya gambarkan, jadi ini kita buat dulu VDD, color ini bisa diganti ya. Gimana cara mengganti color? Bukan. Oh, ini pen color kita blue. Jadi ini VDD, ya. Ini kita sebut dengan VDD. Kemudian dari VDD ini kita buat tadi terhubung ke, ya, VDD-nya kita bisa klikkan ya. Ya. Kemudian kita pilih color apa ya? Green ya. Kemudian kita hubungkan dengan difusi P-nya. Ya. Kita buat begini. Kemudian karena di sini nyatu di N1, N1-nya kita bisa buat gunakan metal. Ya. Kemudian ini adalah transistornya. Ya, di sini transistor A, di sini transistor B absen, ya. Jadi ini A, B absen, ya. Nah, kemudian dari sini dari titik node ini, ya, sebenarnya akan terhubung lagi
ke titik Y, ya. Jadi sini bisa dibuat ya. Nah, ini adalah ke titik Y. Ya, titik Y. Kemudian ini bisa jadi transistor. A absen dan B. Ini A absen. Dan B. Ya, ini yang untuk pull up-nya. Ya. Jadi di sini N1-nya dia agak ini ya. Boleh kita bilang N1 itu N1 di sini. Paham ya? Ada pertanyaan di sini? Paham ya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut yang ini kan pull up ya. Kita lanjut yang pull down-nya. Pull down-nya bentuknya seperti ini ya. Jadi dia kalau kayak gini udah terlihat nih serial ini ya. Ya, jadi kalau ini misalnya ground-nya kita buat ya, kita buat dulu ground, misalnya ini ground-nya.